Terima kasih Anda masih di Sumut hari ini. Batak merupakan salah satu suku di Indonesia dan memiliki banyak subsuku yang beragam. Salah satunya adalah Batak Karo yang juga memiliki keistimewaan dalam hal pakaian adat. Seperti apa keunikan dari pakaian adat suku Batak Karo? Berikut informasinya. Suku Batak memiliki subsuku seperti suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun. Secara garis besar, Batak Karo merupakan suku yang berasal dari wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh. Secara jumlah dan persebarannya, Karo merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Sumatera. Nama Karo sendiri juga diambil dari kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami, yaitu Tanah Karo, Kabupaten Karo. Pakaian adat suku Batak Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Dari segi bentuk serta pembuatannya, pakaian khas Karo hampir serupa dengan baju adat Batak lainnya. Jenis kainnya terbuat dari pintalan kapas bernama uis gara, yang dipakai sebagai penutup tubuh dalam berbagai aktivitas keseharian. Kain uis gara memiliki arti kain merah. Kain ini dibuat dari tenunan benang merah yang dipadukan dengan warna putih atau hitam. Kemudian ada motif benang emas atau perak agar nampak lebih terlihat menarik saat dipandang. Meski begitu, secara umum uis gara terbuat dari bahan kapas yang kemudian dipintal dan ditenun secara manual dan diwarnai dengan menggunakan zat pewarna alami. Cara pembuatannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan songket, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Selain digunakan sebagai pakaian resmi dalam kegiatan adat dan budaya, pakaian ini sebelumnya digunakan pula dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Karo. Uis gara memiliki berbagai jenis serta fungsinya masing-masing. Bahkan ada beberapa di antaranya sudah langka karena tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja uis bekabulu, uis gatip jongkit, uis nipes padang rusak, uis nipes benang iring, dan bermacam lainnya. Uis gara sendiri pula disebut dengan istilah ulos yang merupakan sebutan kain khas dari tanah Batak. Namun, pada kenyataannya di daerah Karo, pakaian adat yang dipakai oleh kaum pria dan wanita sejatinya disebut dengan istilah uis gara. Bahkan terkadang disebut lebih spesifik seperti uis nipes atau bekabulu.
dan budaya, Kampung Sindang Barang dijadikan sebagai tempat pelatihan kesenian Sunda. Seperti tari jaipong, silat Cimande, dan parut sen. Bahkan permainan tradisional seperti engklong dan bakyak pun masih dipertahankan di sini demi melestarikan mainan tradisional Indonesia. Pemirsa, sekarang ini kita memasuki di Kampung Baduy. Bagaimana di sini? Di awalnya kita harus mengisi daftar tamu, daftar hadir untuk seluruh wisatawan yang masuk ke sini, dan juga kita mendapat panduan bagaimana tata cara masuk ke wilayah Kampung Baduy. Awalnya kita memasuki suku Baduy, kita disuguhkan dengan aneka kerajinan yang kerajinan anyaman dan juga tenun yang dibuat oleh wanita atau perempuan Baduy. Dipersembahkan buat seluruh pengunjung yang ingin membawa oleh-oleh. Masyarakat Banten yang memiliki rumah adat Sula Nyanda terletak di dalam pegunungan. Suku Baduy hidup dalam rumah adat yang terbuat dari kayu dan bambu. Pembuatan rumah adat Sula Nyanda dilakukan dengan cara gotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan seperti kayu digunakan untuk membangun pondasi, digunakan pada bagian dasar pondasi menggunakan batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik pembangunan rumah ini adalah bangunan dengan mengikuti kontur tanah, hal yang dikaitkan dengan aturan adat yang harus setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar demi membangun suatu bangunan, karena tiang-tiang rumah adat suku Baduy tidak memiliki ketinggian yang sama, sedangkan anyaman bambu yang digunakan dalam pembuatan bilik dan lantai rumah untuk atap.
Untuk kaum suku Baduy, pakaian adatnya hanya berupa kain atau semacam sarung berwarna biru kehitam-hitaman. Kain ini berupa kebaya dengan motif batik yang dipakai dari tumit hingga ke dada. Perbedaan yang paling mencolok terlihat jika pakaian ini dipakai oleh perempuan yang sudah menikah dan belum menikah. Jika yang sudah menikah, baju terlihat terbuka di bagian dada. Sedangkan untuk perempuan yang belum menikah, maka bagian dada akan ditutup. Papua merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan kekayaan budaya dan juga tradisinya. Tak heran, jika kamu bisa menemukan banyak suku yang masih memegang teguh nilai-nilai luhurnya. Selain masih memegang teguh nilai dan norma adat, mereka juga masih mempercayai adat istiadat yang diturunkan nenek moyang mereka hingga sekarang. Dari sekian banyak suku asli di Papua, berikut kumparan rangkum suku paling unik yang ada di Papua. Suku Asmat. Kamu tentu sudah sering mendengar salah satu suku yang ada di Papua ini. Ya, suku Asmat merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Melalui seni ukir, suku Asmat percaya mereka dapat mengenang arwah nenek moyang mereka. Seni ukir juga dianggap sebuah ritual sakral dan sebagai cara komunikasi mereka kepada leluhur. Selain itu, suku Asmat juga terkenal dengan tarian tobe yang khas. Dahulu, tarian ini dilakukan ketika ada perintah perang dari kepala suku. Sekarang, tarian ini digunakan untuk menyambut tamu sebagai penghormatan. Tarian ini dipadukan dengan nyanyian yang membakar semangat dan diiringi musik tifa. Para penari menggunakan manik-manik di dada, rok dari akar bahar, dan daun-daun yang diselipkan pada badan mereka yang melambangkan bahwa mereka dekat dengan alam. Suku Dani. Selain suku Asmat, suku Dani menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Suku yang mendiami daerah pegunungan, yang menempati seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mulia. Papua ini juga menjadi suku terbesar di sana. Suku ini diketahui juga mendiami sekitar wilayah di Lembah Baliem. Keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai, rumah berbentuk kerucut yang terdiri dari 2 lantai dan terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Suku Dani juga terkenal akan tradisi ekstremnya yang bernama Iki Palek, atau tradisi mengamputasi jari sebagai tanda bukti kasih sayang dan ungkapan rasa kehilangan. Selain rasa kasih sayang, jari yang dipotong juga menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Suku Korowai. Suku Korowai dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon. Mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15-50 meter. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini juga takut terhadap serangan laleo atau iblis yang kejam. Suku Korowai mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang. Menariknya lagi, hingga 1970, masyarakat suku Korowai tidak mengetahui keberadaan manusia lain selain kelompok suku mereka. Sehingga, masyarakat suku ini menganggap mereka adalah satu-satunya manusia yang hidup di bumi ini. Suku Huli. Suku Huli dikelompokkan ke dalam marga yang dinamakan Hamigini, dan submarga yang dinamakan Hamigini Emene. Marga dari suku ini mendiami wilayah tertentu dan sistem keanggotaan berdasarkan pada kekerabatan turun-menurun.
Submarga yaitu golongan kecil yang yaitu anggota dari marga yang membentuk atur kemasyarakatan suku Huli. Sistem submarga berlanjut secara otomatis atau terjadi dengan peperangan atau perdamaian atau mungkin dengan jalan membayar ganti rugi tanpa menerapkan musyawarah dengan marga yang bertambah luhur. Keanggotaan dari submarga biasanya terbatas pada orang yang secara langsung berketurunan dengan pendiri submarga atau anggota submarga lain. Seorang suku Huli dapat mempunyai status sebagian submarga sekaligus dalam satu waktu yang bergantung untuk keturunan dan kerabatnya. Suku Huli mempunyai sistem kekerabatan terbuka. Sebagai contoh, seseorang yang bermula dari latar belakang kebudayaan Sunda dapat menjadi sebagai semi-saudara, saudara kandung yang lebih muda tiri, sepupu. Juga seseorang yang mempunyai latar belakang yang berbeda dapat dengan status bibi dan paman di mata suku Huli dianggap sebagai ibu dan ayah. Pria dan wanita dari suku Huli secara tradisional bertempat tinggal terpisah. Anak laki-laki tinggal bersama ibunya dan akan pindah tinggal ke rumah ayah anak laki-laki tersebut menjelang saat pubertas. Laki-laki yang belum menikah berkumpul bersama dalam satu golongan di dalam sebuah rumah. Adat ini saat ini sudah mulai dilepaskan dan jarang ditemukan lagi. Gubuk pria secara tradisional berada di pusat perkampungan. Umumnya menjadi sebagai tempat pertemuan dan perkara penduduk perkampungan tersebut. Kadang-kadang gubuk tersebut menjadi tempat tidur pula. Sedangkan tempat tinggal perempuan berada terpisah dengan gubuk laki-laki. Gubuk mereka berada di sekitar gubuk keluarga mereka.